Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahi wa ba'du. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang akan kita bahas ini terjadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Dan sebenarnya kebenaran kisah ini pun tidak bisa dipastikan karena tidak ada sanad yang sahih. Namun kisah ini bisa untuk pembelajaran kita dan bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya. Dikisahkan ada seorang lelaki di masa yang lalu, yaitu di masa sebelum Rasulullah SAW. Ia diberi kelimpahan harta dan anak-anak, tetapi ia sama sekali tidak pernah berbuat kebaikan walau tidak sampai kehilangan keimanannya kepada Allah. Dan di saat kematian hampir menjemputnya, ia baru sadar betapa buruknya apa yang telah dilakukannya selama ini, yang hampir tidak memiliki sedikit pun bekal kebaikan yang dimiliki untuk akhiratnya. Kemudian di saat sakaratul maut, ia didorong oleh rasa kekhawatiran dan rasa takut yang amat sangat, karena tidak memiliki bekal amal kebaikan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ia memanggil anak-anaknya dan berkata, "Wahai anakku, ayah macam apakah aku ini bagi kalian?" Mereka anak-anaknya menjawab, "Sebaik-baiknya ayah bagi kami." Dan si ayah ini berkata lagi, "Sesungguhnya aku ini tidak sedikit pun menyimpan atau menanam kebaikan di sisi Allah. Jika Allah menghendaki, pastilah Dia akan menimpakan sesuatu siksaan yang amat pedih kepadaku, dengan siksaan yang tidak akan pernah ditimpakan kepada orang lain." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sesaat lelaki itu terdiam, kemudian melanjutkan perkataannya, "Wahai anak-anakku, aku ingin mengikat perjanjian dengan kalian. Kalau aku telah meninggal, hendaklah kalian melaksanakan wasiatku, bagaimanapun juga keadaannya." "Wasiat apa yang harus kami laksanakan, wahai ayah kami?" tanya anak-anaknya. Kemudian ia menjabat tangan anak-anaknya satu persatu dan meminta dengan tegas untuk melaksanakan pesan wasiatnya. Ia berkata, "Perhatikanlah wasiatku ini. Apabila aku telah mati, kumpulkanlah kayu bakar yang banyak dan bakarlah jenazahku. Dan jika telah tinggal tulang-tulangnya, ambillah dan tumbuklah sampai halus seperti debu. Dan tebarkanlah di atas sungai pada hari yang sangat panas dan berangin. Dan pada beberapa riwayat lain, tebarkanlah pada hari yang berangin di lautan." Ini wasiat yang sungguh sangat mengerikan bagi anak-anaknya dan tidak pantas untuk dilaksanakan. Tetapi karena mereka telah diikat dengan kuat oleh ayahnya dengan suatu perjanjian, maka mereka harus melaksanakan wasiat tersebut dengan sebaik-baiknya. Dan di sini yang perlu digarisbawahi bahwasanya kisah ini terjadi sebelum masa Rasulullah SAW. Jadi syariat Islam tentang pengurusan dan pemakaman jenazah belum ada, karena syariat ini adanya setelah Rasulullah SAW. Singkat cerita, tibalah saatnya si ayah ini meninggal dunia. Maka dengan rasa kesedihan yang mendalam, anak-anaknya pun mulai melaksanakan wasiat sang ayah. Mereka mulai mengumpulkan dan membuat tumpukan kayu bakar. Setelah selesai, kemudian mereka membakar jasad ayahnya di atas tumpukan kayu bakar tersebut. Kemudian setelah jasad ayahnya terbakar habis dan hanya sisa tulang belulang, mulailah mereka mengumpulkan tulang-tulang itu dan ditumbuknya sampai halus menjadi debu, dan dibawa abu tersebut ke lautan lalu ditaburkan di atas laut yang tertiup oleh angin-angin lautan. Kemudian Allah memerintahkan bumi untuk mengumpulkan debu dari jenazah lelaki itu, dan dengan kalimat kun, Dia menghidupkan dan mendatangkan lelaki itu ke hadiratnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, apakah yang mendorongmu berbuat seperti itu?" Maka lelaki itu pun berkata, "Wahai Tuhanku, aku melakukan semua itu karena aku takut kepadamu, takut engkau akan memisahkanku darimu, takut akan siksaan yang engkau timpakan kepadaku atas apa yang aku lakukan selama hidupku." Dengan jawaban seperti itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala,
Tentu saja konsep penebusan diri atau penistaan diri sendiri seperti itu sebagai kafarat atas dosa dan berbagai amal kejelekan yang telah dilakukan oleh seseorang. Namun itu semua tidak berlaku bagi umat Nabi Muhammad SAW, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membukakan pintu taubat dan ampunan seluas-luasnya bagi kita sebagai umat Rasulullah SAW. Bahkan seandainya seseorang telah meninggal dunia namun belum juga bertaubat, maka masih ada kemungkinan dosa-dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan bukan dosa syirik. Inilah salah satu bentuk kemurahan dan kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berimbas kepada kita sebagai umat beliau. Namun walaupun begitu, tentu saja idealnya kita harus segera bertaubat jika melakukan suatu dosa atau kesalahan. Dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah walau mungkin kita masih akan terjatuh juga pada dosa yang sama. Karena Allah tidak akan pernah bosan menerima taubat seseorang hamba, kecuali jika hamba itu sendiri yang bosan bertaubat dan putus asa dari rahmat Allah. Dan rasa takut kepada Allah, baik karena dosa-dosa yang dilakukannya atau karena mengetahui dan melihat keagungan Allah, atau kegentaran menghadapi yaumul hisab. Dengan begitu akan sangat mungkin mengundang kasih sayang dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kisah yang di atas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan sedikit kisah ini bisa kita ambil hikmah dan manfaatnya untuk kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah, jika saya ada salah dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.